Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jennifer Sirlana Agatafun. Saya adalah mahasiswa pertukaran pelajar Kampus Merdeka dari Universitas Setiabudi Surakarta dengan jurusan Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2, eskalasi hubungan dalam komunikasi antar pribadi. Yang pertama ada bentuk-bentuk hubungan. Hubungan-hubungan kita berbeda mengenai intensitasnya, dari yang bersifat tidak pribadi atau impersonally, yang bersifat pribadi atau personal. Hubungan pribadi atau personal relationship ialah di mana orang mengungkapkan informasi terhadap satu sama lain dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Yang pertama adalah kenalan. Kenalan adalah orang yang kita kenal melalui namanya, berbicara bila ada kesempatan, tetapi interaksi kita dengan mereka terbatas. Banyak hubungan dengan kenalan tumbuh atau berkembang pada konteks khusus, misalnya tetangga di sebelah atau di seberang atau di belakang rumah kita. Bila bertemu, kita saling memberi hormat atau mengangguk, tetapi tidak ada usaha untuk menyampaikan gagasan-gagasan pribadi atau saling berkunjung. Yang berikutnya ada teman. Teman adalah mereka dengan siapa kita telah mengadakan hubungan yang lebih pribadi secara sukarela. Jika mereka merasa cocok terhadap satu sama lain, mereka dapat melanjutkan untuk bertemu di luar kelas dan akhirnya menjadi teman. Beberapa persahabatan kita bersifat konteks bond. 5 kompetensi penting perlu untuk hubungan persahabatan, yaitu inisiasi, saling mau mendengarkan, mengungkapkan diri, dukungan sosial, dan pengelolaan konflik. Nah, di sini ada juga dasar-dasar non antar pribadi bagi pengembangan hubungan antar pribadi. Yang pertama adalah ruang. Ruang adalah perolehan yang penting bagi macam-macam informasi tentang apa yang kita perlukan supaya bisa melakukan prediksi komunikasi. Yang kedua, ada waktu. Waktu adalah panjangnya atau lamanya waktu yang kita gunakan secara bersama dengan orang lain. Dapat merupakan faktor pengembangan hubungan. Yang ketiga, ada informasi. Informasi adalah setiap kata atau data yang menunjukkan tingkat imbalan yang ingin kita realisasikan karena berkomunikasi dengan individu tertentu. Sumber informasi mengenai orang lain dan diambil hanya 4 sumber, yaitu yang pertama dari orang itu sendiri, yang kedua perpanjangan dari orang itu, yang ketiga dari orang lain, dan yang keempat dari konteks sosial di mana kita berkomunikasi. Berikutnya ada proses pengembangan, yaitu eskalasi hubungan antar pribadi. Pada tingkat yang umum, pengembangan hubungan komunikasi termasuk hubungan antar 2 atau lebih orang dalam ruang, waktu, dan konteks informasi. 3 dimensi ini saling berhubungan dan bertindak sebagai faktor penentu yang sangat kuat mengenai hubungan komunikasi. Ketiganya itu meninggalkan banyak pasangan hubungan yang tidak bisa dijelaskan. Mengenai eskalasi hubungan terdapat 3 hal sebagai berikut. Menurut Miller dan Steinberg, yang pertama ada eskalasi hubungan bila saat yang tepat, yaitu pada waktu-waktu tertentu dalam kehidupan kita di mana kita mudah sekali terpengaruh kepada pengembangan hubungan komunikasi antara pribadi. Yang berikutnya ada eskalasi hubungan apabila gambaran untuk mendapatkan telah terbayang. Mendasari semua pengaruh pada pengembangan hubungan merupakan harapan untuk mendapatkan imbalan. Hal ini terutama benar bagi pengembangan hubungan antar pribadi yang memerlukan pengeluaran untuk usaha yang sungguh-sungguh. Dan yang terakhir ada eskalasi hubungan bila Anda memutuskan hal ini terjadi. Kebanyakan orang rupanya akan ragu-ragu untuk berkata, mengapa kita tidak mengembangkan hubungan antar pribadi? Sejumlah resiko meleset dalam pernyataan semacam itu. Resiko yang paling banyak menghambat ialah kemungkinan bahwa pihak lain menolak usulan mengenai hubungan itu. Akibatnya,
Apabila kita memutuskan untuk sebuah hubungan yang intensif dengan orang lain, mungkin kita bisa memuaskan, kita akan menginformasikannya mengenai usulan ini dengan cara-cara yang tidak langsung. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.